Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Putri Windasari. Selamat pagi Philip, selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin semuanya. Awal pekan. Awal pekan, kita harus semangat dong. Mengerikan gitu ya. Hah? Mengerikan. Kok mengerikan sih? Awal biasa gitu ya. Biasa kalau habis weekend, Philip itu kayak males. Long weekend lagi kan kemarin ya. Aduh, udah long weekend, Harpitnas. Hari kejepit nasional gitu ya. Yang mengerikan mungkin lebih ke lalu lintasnya kali ya. Iya, Biasanya Senin betul. itu, waduh, macetnya parah gitu ya. Nanti kita pantau juga bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dan kondisi suasana hati Philip di hari Senin. Idi, galau. Kalau saya suasana hati tetap riang gembira. Makanya saya akan kasih pantun dulu. Oke, boleh. Lari pagi pulangnya beli bakwan. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Asik. Langsung aja deh kita ke berita pertama nih, ada apa nih Putri? Kita punya informasi. Nah, ini awal-awal pekan nih malah dapat informasi yang kurang enak nih. Tawuran warga yang kembali terjadi di Jakarta. Ini terjadi pada Minggu malam. Nah, dua kelompok warga ini terlibat saling serang menggunakan batu, senjata tajam, dan juga botol, dan terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Bukannya istirahat menyambut Senin ya, tapi malah ini salah satu tawuran. bentuk olahraga malam. Lempar lembing, ada atletik, ya kan? Tapi tidak untuk dicontoh, karena tawuran dua kelompok warga antara warga Manggarai, Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam ini langsung meresahkan warga sekitar maupun pengguna jalan. Kedua kelompok warga mempersenjatai diri dengan batu, senjata tajam maupun botol. Peristiwa ini berlangsung selama setengah jam. Bisa kita lihat bagaimana ya pecahan botol dan batu berserakan di jalan. Putri, tentunya ini mengganggu pengguna motor dan mobil yang melintas di sana. Warga berharap petugas kepolisian dapat melakukan penjagaan di sekitar lokasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kalau lihat dari wilayahnya, ini sepertinya dendam lama. Memang kedua warga ini sering terlibat tawuran. Nah, ini perlu adanya penertiban ya. Kalau perlu patroli, mungkin petugas setiap malam gitu ya. Setiap malam Minggu, malam Senin. Minggu, sekalian malam Minggu. Kita ke berita lainnya pemirsa, kita saksikan bagaimana ini sekelompok geng motor menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Ya, aksi penyerangan kelompok geng motor ini terekam CCTV milik warga, pemirsa. Warga yang tengah nongkrong di Jalan Pisangan Baru, 3 kecamatan Matraman, Jakarta Timur, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam. Nah, para pelaku ini merusak 2 sepeda motor milik warga dan nyaris mengayunkan senjata tajam kepada seorang wanita yang mencoba mencegah aksi perusakan tersebut. Mendengar suara teriakan, sejumlah warga pun mengejar para pelaku dan belum diketahui apa motif penyerangan kelompok geng motor ini. Batik kah motifnya? Mungkin renda kali. Enggak dong, ini motif penyerangannya. Apakah ada permasalahan begitu? Tapi yang pasti jangan sampai salah sasaran. Mbak-mbaknya pengen nolongin, malah pengen hampir nyaris disabet. Lari begitu kebirit-birit. Ada apa lagi, Putri? Kita punya informasi menarik lainnya, pemirsa. Ini ada seorang bayi laki-laki yang berusia 1 hari. Ini dibuang oleh orang tuanya dan ditaruh di depan rumah kontrakan warga di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Ya, bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 1 hari ini bahkan masih menempel tali pusarnya, langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, ini bayi dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung dan selanjutnya sang bayi ini akan dibawa ke Panti Balita Cipayung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ini baru saya ini. Masih dari wilayah Jakarta, pemirsa, Satuan Lalu Lintas wilayah Jakarta Utara ini tengah mendalami dugaan kasus kecelakaan tabrak lari di Jalan Tol Sediatmo, Penjaringan pada Sabtu dini hari kemarin atau lalu.
Ya, diketahui pengemudi mobil listrik yang dikendarai seorang wanita menabrak mobil di depannya saat melaju dari arah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Jakarta. Nah, akibat kecelakaan ini menyebabkan korban seorang bayi 2 bulan terluka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jakarta Timur. Pemirsa, petugas gabungan dari Kejaksaan dan Satreskrim Polres Jombang menangkap pelaku penipuan yang mengaku sebagai jaksa. Pelaku bernama Diki Firman Rizard yang merupakan seorang pengangguran ini menipu korbannya dengan cara mengaku sebagai jaksa. Pelaku ditangkap petugas saat berada di rumah korbannya di wilayah Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Penangkapan terjadi setelah korban melaporkan pelaku ke polisi karena korban ini merasa curiga dengan barcode yang ada dalam surat milik pelaku tidak terdeteksi. Dari pemeriksaan petugas diketahui pelaku sudah beroperasi sebanyak 2 kali, yakni di Jombang dan Pasuruan, dan pelaku juga sudah menerima uang tunai senilai 32 juta rupiah dari kedua korbannya. Selain pelaku, petugas juga membawa sopir pelaku dan sejumlah orang ke kantor Kejaksaan Negeri Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai, SK palsu milik pelaku, dan identitas pelaku. Kita geser ke wilayah lainnya, pemirsa. 6 rumah di tepian Sungai Musi rusak parah setelah dihantam sebuah gelombang atau kapal tongkang pengangkut batu bara yang sedang lego jangkar di tengah Sungai Musi. Ya, inilah kepanikan warga Lorong Keluarga, Kelurahan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu dini hari, sesaat setelah kapal tongkang tanpa muatan menghantam rumah milik mereka. Suara dentuman keras ditambah hujan lebat membuat sebagian warga yang tengah tertidur histeris. Sedikitnya ada 6 rumah yang dihuni 13 kepala keluarga mengalami rusak parah di bagian dapur, tiang rumah warga bergeser akibat peristiwa ini. Selain itu juga 5 perahu milik nelayan dikabarkan juga karam dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak perusahaan pemilik kapal tongkang telah mendata rumah warga yang menjadi korban dan bersedia untuk melakukan ganti rugi. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh pemerintah Kota Palembang dan Satpol Airut Polrestabes Palembang. Pemirsa, warga Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten terpaksa menandu jenazah Satariah sejauh 2 km ke rumah duka setelah mobil ambulans tidak bisa melintas akibat akses jalan di desa tersebut rusak parah. Kita saksikan bersama-sama pemirsa, ini sejumlah warga Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap menandu jenazah Satriah melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan alat seadanya berupa bambu dan kain sebagai sarung ini dipasang untuk dijadikan tandu. Warga berjalan secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka pada hari Minggu dini hari. Juli, salah seorang warga, mengatakan Satriah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga ini harus menandu jenazah sejauh 2 km karena ambulans tidak dapat melintasi jalan rusak yang sudah puluhan tahun tidak kunjung diperbaiki. Ya, seperti janji Putri Windasari tadi hari Senin, awal pekan, jalanan ekstrim mencekam. Ya kan, kita juga akan pantau nih bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami Brigadir Yasinta yang akan mengabarkannya bagaimana kondisi arus lalu lintas di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Silakan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih rekan Philip dan Putri di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri.
Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya bertepatan dengan jam masuk perkantoran. Baik dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Tendean maupun arus lalu lintas dari Gatot Subroto maupun Tendean yang akan menuju ke arah Rasuna Said. Hal yang sama juga terlihat dari arah Semanggi, begitupun dari Rasuna Said yang akan menuju Gatot Subroto maupun yang akan mengarah Mampang. Selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya pertemuan arus kendaraan dan antrian menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan terdapat jalur putar arah, tepatnya dari Warung Buncit yang akan menuju ke arah Tendean. Kemudian mengingat ramainya arus lalu lintas maupun pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini, kami himbau para pengendara untuk tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan bagi para pesepeda agar menggunakan jalur khusus sepeda atau lajur paling kiri untuk mengantisipasi apabila terjadi crossing dengan bus Transjakarta. Sementara itu berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 208 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 15 luka berat, dan 147 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Philip dan Putri. Aura kasih pakai pita. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta. Iya, langsung untuk laporannya ya. Pokoknya kalau Brigadir Yasinta iya, pasti nggak akan lepas dari pantunnya Philip pokoknya. Dan tidak akan lepas dari pantauan pemirsa di luar juga. Gitu. Apa kabar Indonesia Pagi? Mau menepi sejenak, ada apa di segmen selanjutnya? Kita punya informasi kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Makkah Route di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 52 jemaah calon haji embarkasi Lombok asal Kabupaten Lombok Tengah ini gagal terbang, Putri dan pemirsa, ke Tanah Suci karena visa perjalanan ibadah haji belum terbit. Ya, tidak hanya jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 2 yang batal terbang, termasuk diantaranya juga tenaga kesehatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Nasrullah, mengatakan pemerintah sampai saat ini terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal visa para jemaah dan memastikan visa segera keluar sehingga bisa diberangkatkan pada kloter yang berikutnya. Pemirsa, jemaah haji Indonesia meninggal dunia sesaat setelah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah, Saudi Arabia. Almarhumah bernama Daimah binti Suwaryo, berusia 66 tahun, jemaah haji asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jemaah wanita ini tiba bersama kloter embarkasi Solo. Menurut petugas PPIH di Madinah, almarhumah tiba-tiba tidak sadarkan diri usai keluar dari toilet pesawat dan dinyatakan meninggal setelah mendarat. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah setelah sebelumnya disolawatkan di Masjid Nabawi. Pemerintah akan membadalkan haji bagi almarhumah dan memberikan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kita ke berita lainnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Mekah Route di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden menyempatkan berdialog dengan jemaah mengenai kesiapan fisik dan sejumlah perlengkapan. Kedatangan Presiden Prabowo sekaligus meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F. Presiden Prabowo menyatakan jemaah haji dan umroh dari Indonesia mencapai 2 juta per tahun dan merupakan jemaah haji terbanyak. Dengan banyaknya jumlah jemaah, Presiden memastikan pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik. Pemirsa, sebanyak 6 orang ASN di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan tidak pernah masuk kerja selama bertahun-tahun, tapi masih menerima gaji. Enak juga ya. Ya, kondisi ini didapati saat tim gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM Kota Prabu Mulih melakukan inspeksi mendadak. Ini inspeksi mendadak dilakukan di seluruh kantor dinas, kecamatan, dan kelurahan se-Kota Prabu Mulih. Ternyata terdapat 6 orang ASN yang sudah tidak pernah masuk kantor selama bertahun-tahun, namun masih menerima gaji bulanan. Salah seorang ASN diantaranya sudah tidak pernah masuk ke kantor selama 10 tahun dengan alasan sakit. Mereka berdinas di kantor kelurahan dan instansi OPD. Mereka semua akan diberikan sanksi dan sudah dilaporkan ke Wali Kota Prabu Mulih untuk ditindaklanjuti. 10 tahun magabut ya, makan gaji buta. Iya, tidur. Tapi 10 tahun sakit apa ya kira-kira alasannya? Ya paling nggak dikomunikasikan lah ya. Iya. Mungkin kita berpikir positif memang sakit tapi harus dikomunikasikan gitu ya. Ini kayak Putri kalau izin sakit nggak pernah dipercaya, makanya kayaknya ceritanya lancar banget penjelasannya. Oke, kita ke berita lainnya aja ya. Putri, ada berita apa selanjutnya nih? Kita punya informasi dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Novian Bakri, melakukan pertemuan dengan Sarah Illerman, Chief Negotiator for Southeast Asia dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, USTR atau US Trade Representative di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, Kadin menyampaikan serangkaian langkah nyata yang telah dilakukan untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral, termasuk penandatanganan MOU dengan National Dairy Council. Anindya menekankan Kadin memiliki peran penting di sektor swasta dalam menunjang upaya pemerintah meningkatkan nilai perdagangan. Kadin juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya mineral berbasis hijau ini sebagai salah satu andalan dalam posisi tawar Indonesia di tingkat global. Pertemuan di USTR merupakan bagian penting dari rangkaian diplomasi ekonomi yang dijalankan Kadin di Washington DC. Bantu upaya pemerintah untuk melakukan negosiasi yang sukses. Tapi yang penting harus win-win. Win tentunya buat Indonesia, win buat Amerika, dan ini mereka sambut baik. Tadi kita juga bicara bahwa Kadin tentu akan bekerjasama dengan pemerintah dalam satgas deregulasi, trade dan investment, maupun juga untuk penciptaan lapangan kerja. Nah, ini semua bukan hanya permintaan Amerika, tapi kita lakukan bersamaan. Dan yang terakhir tadi juga bicara mengenai mineral kritis, bahwa ini adalah salah satu andalan kita dalam bernegosiasi karena kita mempunyai kelebihan. Kalau ngelihat Pak Anin, role model banget ya Putri ya. Jaya di darat bersama Kadin, jaya di air bersama Aquatic. Wah, kurang ini apa lagi ya? Maksudnya mau promosi diri sendiri apa gimana nih? Pak Anin, komisaris. Oke pemirsa, kita akan rehat sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi? Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan 7 pelaku pembunuhan seorang pemuda yang hendak tawuran. Ini terjadi di kawasan Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, diamankan oleh pihak kepolisian. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Setelah 15 tahun beroperasi, jembatan perahu milik Haji Endang Junaidi
yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat, terancam ditutup oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai menyatakan jembatan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan pengelolaan wilayah sungai. Sebagai pemilik jembatan, Haji Endang pun beraksi keras atas rencana penutupan jembatan tersebut. Usaha jembatan perahunya yang melintas di Sungai Citarum telah mengantongi nomor induk berusaha dan merupakan salah satu sumber mata pencarian warga setempat. Pemirsa, gudang CV Sentosa Sil yang pernah dilaporkan atas kasus menahanan ijazah puluhan karyawan diduga kembali beroperasi, pemirsa, pada Jumat 2 Mei 2025. Nah, padahal sebelumnya ini sudah disegel oleh pemerintah Kota Surabaya sejak 22 April 2025 karena tidak mengantongi tanda daftar gudang. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana video amatir yang viral di media sosial menunjukkan adanya aktivitas di gudang Sentosa Sil yang telah disegel oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini nampak sejumlah karyawan dari Sentosa Sil berlarian keluar gudang yang telah disegel. Pasca viral, gudang yang berada di Margomulyo, Surabaya tersebut ini kembali sepi dan anehnya segel kembali terpasang, Putri. Di depan gudang terparkir mobil patroli dari Polsek Asemrowo, Surabaya, namun tidak terlihat ada polisi yang berada di lokasi. Sebelumnya memang ini CV Sentosa Sil mengajukan izin untuk melakukan pemeliharaan instalasi listrik di dalam gudang dan diperbolehkan oleh Pemkot Surabaya. Namun dalam video viral terlihat sejumlah karyawan wanita keluar gudang diduga baru selesai bekerja. Ini berarti disegel tuh harusnya juga diputus aliran listriknya ya. Jadi biar benar-benar total tidak ada aktivitas sama sekali dalam gudang tersebut. Kita ke wilayah lainnya, pemirsa. 4 orang penambang emas tradisional di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini tewas tertimbun oleh tanah longsor. Tanah pertambangan emas tradisional di Desa Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, longsor. Para korban tak bisa menyelamatkan diri saat berada di lokasi tambang longsor. Polisi yang ikut turun ke lapangan masih melakukan penyelidikan penyebab longsornya tambang. Hingga kini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi terkait longsornya tambang emas. Ya, sementara itu tim Puslapfor Mabes Polri bersama Lapfor Polda Jateng mendatangi tempat kos tersangka predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Dan tempat inilah di mana pelaku meruda paksa para korban yang masih di bawah umur. Tim menemukan sejumlah barang bukti yang diduga material biologis tersangka, di mana polisi juga menemukan rambut dan bercak darah diduga milik korban yang tertinggal di tempat tidur kamar kos. Barang bukti yang ditemukan akan dilakukan uji forensik terlebih dahulu dan dilanjutkan pembuktian dalam sidang. Dari pengakuan tersangka S, di kamar kos ini dia telah menyetubuhi 2 wanita yang masih duduk di bangku sekolah pada bulan Oktober dan Desember 2024. Selain di kamar kos ini, tersangka juga diduga menyetubuhi korban di beberapa lokasi lain dan hingga kini polisi masih terus mendalami pengakuan tersangka. Dari Jepara kita geser ke Medan, pemirsa. Polsek Medan Labuhan berhasil mengamankan 7 pelaku pembunuhan seorang pemuda saat tawuran di kawasan Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Ada 7 pelaku yang diamankan, yakni KS, DN, JA, FA, FBA, RR, dan HN yang berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Labuhan di sejumlah tempat di kediaman pelaku di kawasan Medan Deli, Kota Medan.
7 pelaku terdiri dari 2 orang dewasa dan 5 masih di bawah umur. Mereka tak berkutik saat diamankan petugas. Pelaku membunuh korban bernama Fajar Marlaba pada Jumat tanggal 2 Mei 2025 pada dini hari. Selain mengamankan 7 korban, petugas menyita barang bukti berupa baju korban, handphone, sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghantam bagian belakang kepala korban. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan petugas masih mengejar 3 orang pelaku sebagai pimpinan aksi dan otak pelaku. Ya, baik. Untuk memperbarui informasi, kita sudah terhubung dengan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Hamzarnodi. Selamat pagi, Pak Kanit. Polsek Medan Labuhan, Ibtu Hamzarnodi. Selamat pagi, Pak Kanit. Baik, Pak Kanit, bagaimana perkembangan kasus ini, Pak? 3 orang yang saat ini masih dalam pengejaran juga, apakah sudah dikantongi identitasnya, lokasinya, bagaimana, Pak? Dalam pengejaran juga lokasinya bagaimana? Baik, untuk 3 identitas kita udah mendapatkan, udah kita temukan. Untuk tahap pertama itu kita udah melakukan penggerebekan di rumah 3 pelaku. Namun mungkin informasinya lebih dahulu diketahui oleh pelaku sehingga pada saat penggerebekan kami tidak berhasil. Oke, informasinya sempat bocor begitu ya Pak. Lalu kemudian 3 pelaku lainnya ini masih kabur begitu. Tapi kronologi atau motif terjadinya penganiayaan hingga akhirnya pembunuhan ini seperti apa Pak? Kronologisnya ada 2 kelompok remaja. Kelompok remaja itu di satu kelurahan. Dan mereka membentuk kelompok. Satu nama kelompoknya Remaja Independen, kemudian satu lagi Warguji. Nah, kedua kelompok ini awalnya aktif di medsos, kemudian saling ejek. Nah, akhirnya membuat kesepakatan untuk tawuran gitu. Sementara itu Pak, kalau dari pengembangan pada pihak saat kepolisian sendiri, kesepakatan itu kan timbulnya di pajak pagi namanya. Kemudian mereka rencana itu di pukul 2 lah untuk bermain tawuran. Nah, sebelum mereka tawuran itu mereka udah menyiapkan senjata-senjata alat untuk yang bisa mematikan. Pak Kanit, apakah ini kan hendak tawuran? Apakah kemudian korban hanya 1 atau ada jumlah korban-korban lain, Pak? Korbannya masih 1, karena dari tempat persiapan mereka mau tawuran ke tempat TKP yang direncanakan itu tidak bertemu. Nah, korban ini menjelang ke TKP yang direncanakan itu bertemu dengan kelompok lawannya. Nah, sehingga dalam perjalanan itulah langsung ditebas oleh salah satu pelaku dari 7 orang itu. Yang sendiri, 4, ini semua 2 kendaraan sepeda motor ini sempat turun melakukan perlawanan, tapi kalah kekuatan sehingga melarikan diri gitu. Baik, Pak Kanit, dari 7 pelaku ini rata-rata mereka berusia berapa, Pak? Apakah ada pelaku yang di bawah umur atau sudah di atas usia 17 tahun semua? Pelaku umurnya rata-rata 16 tahun, 16, 2 dewasa, 18 dan 20 tahun. Baik, lalu 3 orang yang saat ini dalam pengejaran itu apakah juga usia di bawah umur atau bagaimana Pak infonya? Saat ini dalam pengejaran juga usia di bawah umur atau bagaimana? Yang 3 ini dewasa.
Oke. Baik, banyak. Baik, terima kasih banyak informasinya. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Hamzar Nodi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Kanit. Terima kasih Pak Kanit. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami punya pembahasan menarik ya Putri dan pemirsa. Ini program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat utama penerima bantuan sosial menuai kontroversi. Kemarin barak militer, sekarang vasektomi. Jadi kita akan bahas di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen selanjutnya. Sesaat lagi. Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, bansos, menuai kontroversi. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. MUI Jawa Barat menegaskan bahwa vasektomi atau sterilisasi permanen pada pria hukumnya haram dalam Islam, kecuali dalam kondisi darurat yang didukung oleh pertimbangan medis. Fatwa ini merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya tahun 2012. Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, maka Gubernur Jawa Barat itu dianggap telah mengabaikan fatwa MUI Jawa Barat. Menyadari bahwa wacana ini ditentang oleh sejumlah pihak, Gubernur Jawa Barat kemudian menegaskan bahwa program keluarga berencana memiliki banyak alternatif selain vasektomi, di antaranya penggunaan alat kontrasepsi oleh para suami agar lebih bertanggung jawab dalam program keluarga berencana. Lantas dengan polemik yang berkembang, apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memasukkannya sebagai salah satu syarat penerima bansos? Tim TV One mengabarkan. Ya, menurut fatwa ini ya, jadi vasektomi itu haram ya, vasektomi itu adalah diharamkan ya, menurut fatwa ini ya. Jadi vasektomi itu haram ya, tegas, kecuali ada pengecualinya itu beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat ya. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, nanti kita ukur apakah rencana kebijakan Pak Gubernur itu bertentangan nggak gitu. Ya, itu masalahnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana dialog pengantar kita pada pagi hari ini, Putri. Kemarin barak militer viral, kontroversi. Sekarang vasektomi. Bagaimana vasektomi ini menjadi salah satu syarat utama untuk menerima bansos. Gimana Bapak sebagai laki-laki? Jangan deh, jangan. Alami aja, main tanggal. Oh iya, bisa. Tapi artinya ada pilihan lain sebetulnya untuk mengatur anak begitu ya, jumlah anak, untuk mengendalikan jumlah populasi begitu. Jadi tidak hanya vasektomi, apalagi ini untuk syarat pemberian bansos. Harusnya kan KB atau vasektomi ini jadi pilihan. Banyak cara lah, karena ya vasektomi ini kan dinilai permanen, rusak permanen. Bisa balik lagi ya? Begitu. Bisa, nanti ketok magic. Kita akan bahas bersama beberapa dialog yang sudah hadir di studio. Ada siapa, Putri? Narasumber kita yang hadir di studio ada Pak Abdul Muiz, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Kemudian juga lewat sambungan Zoom ada Ibu Siti Muntamah atau akrab dipanggil Umi Siti, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum, Umi Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Putri. Sehat selalu. Baik, mungkin langsung saja ya. Tadi kan sudah disampaikan di paket pengantar sebelumnya, haram terkecuali ada syarat-syarat yang tidak menyalahi syariat, misalnya ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin boleh lebih dijelaskan lagi Pak Abdul, pandangan dari segi Islam, dari pandangan Islam, vasektomi ini haram terkecuali apa? Boleh dilanjutkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu ada maqasidus syariah namanya. Kenapa syariat itu harus ditegakkan? Selain wajib menjaga agama, hifdzuddin, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, ada juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Keturunan harus dijaga dan diatur. Oleh karenanya turunan dari hifdzun nasl, pentingnya menjaga keturunan itu adalah ada syariat pernikahan. Dan dalam kriteria mencari calon istri atau calon suami adalah yang
banyak melahirkan keturunan. Oke. Tazawwaju al-waludul wadud, kata Nabi. Pilihlah calon suami, calon istri yang banyak melahirkan keturunan dan penuh kasih sayang. Jadi bukan cari calon istri atau suami yang nggak punya keturunan atau memang minim keturunan. Oke. Lah, dalam Islam itu diperbolehkan adalah tanzimun nasal, mengatur keturunan. Mengatur itu boleh. Boleh. Tahun 2012 kayak saya nih sudah punya anak 1, tapi tahun 2005 sudah punya anak 5. Jadi tanzimun nasal itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah tahdidun nasal, membatasi keturunan atau taklim, pemandulan secara permanen. Itu yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya nggak boleh. Ya. Tapi kalau kayak KB untuk mengendalikan tadi keturunan, untuk mengatur jumlah keturunan boleh? Boleh. KB itu berbeda dengan vasektomi. Kalau KB itu kan dari sisi perempuan ya. Ya, kalau vasektomi itu dari sisi pokoknya karena permanen laki-laki, itu karena yang nggak boleh ya. Ada cara-cara yang mengatur yang tidak harus vasektomi atau KB. KB mandiri. Janjian. Janjian ketemu di luar ya. Janjian ketemu di luar itu kan lebih aman. Pak Abdul, bahwa jika memang suami istri ini sudah menyetujui, sudah berbicara, apakah tetap tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan karena antara lain adalah potensi pemandulan secara permanen itu ada. Dan rekanalisasi sampai sekarang belum dibuktikan secara 100% bisa pulih kembali. Atau juga mungkin memiliki penjelasan biologis secara permanen mungkin akan mempengaruhi dari sisi perkawinan, dari sisi suami istri, ada nggak seperti itu, Pak Abdul? Sekiranya meskipun antara kedua belah pihak itu saling meridhoi, saling mengiyakan, tapi ada dampak negatif, darurat pada dirinya sendiri. Misalnya nanti kalau melakukan vasektomi, alat reproduksinya tidak berfungsi kembali sebagaimana mestinya, itu kan menjadi haram. Saya itu paham. Jadi bisa disamakan nggak maknanya, misalnya kita dalam Islam tidak diperbolehkan merubah apapun ciptaan Allah misalnya. Betul, apakah bisa disamakan maknanya? Artinya kita kan menutup permanen itu kan artinya merubah ciptaan Allah juga, atau bagaimana? Makna yang bisa kita terima begitu? Iya, itu kalau merubah ciptaan Allah itu kan taghyirul khalq ya, merubah ciptaan Allah yang sudah ada, ya kan? Sama tidak maknanya? Bisa memberikan makna yang sama, tapi kalau vasektomi itu lebih pada apa? Perasaan kekhawatiran, misalnya kalau punya anak nanti miskin dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31 misalnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Ya kan? Allah sudah siapkan rezeki. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Perbuatan membunuh anak-anak seperti yang pernah dilakukan dulu pada zaman jahiliyah itu adalah khit'an kabira. Atas dasar khawatir kalau punya anak banyak gak bisa menyekolahkan, ya kan? Itu khit'an kabiro, apalagi sampai pembunuhan. Padahal banyak anak itu banyak rezeki. Amin. Dan satu hal lagi Mbak, rezeki itu terkadang orang salah memaknai. Kadang rezeki diartikan selalu duit. Duit. Padahal kesehatan, kerabat yang baik, yang bisa menyekolahkan anak, memondokkan anak di pesantren, itu rezeki yang besar. Karena banyak duit juga katanya bikin pusing ya? Banyak cobaan, salah satu cobaan juga. Tapi kenapa kira kita nggak dicoba sama banyak duit gitu kan? Iya, pilihannya kan begitu, banyak duit cobaan, tapi kita maunya dicoba sama banyak duit. Kita langsung ke Ibu Siti selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, bagaimana kemudian menanggapi rencana Gubernur Deddy Mulyadi ini vasektomi sebagai salah satu syarat untuk penerima bansos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kang Philip sama Teh Putri, semoga sehat. Juga kepada Ustadz, Masya Allah, syukran jazakumullah khair, pagi ini sudah mendapatkan pencerahan. Pertama, kami sebagai Komisi 5 di DPRD Jawa Barat melaksanakan tugas ya untuk mengawasi semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini sedang viral dan sedang
menjadi pembicaraan publik keterkaitan dengan vasektomi atau KB laki-laki untuk laki-laki dalam dimasukkan dalam persyaratan bansos. Pertama saya ingin menyoroti satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama di Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah provinsi terbesar, penduduknya banyak dan penduduk miskinnya banyak gitu. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk melakukan percepatan-percepatan. Saya lihat dalam kebijakan untuk pengendalian penduduk dan KB yang dilakukan oleh pemerintah dari dulu, MOP itu adalah salah satunya dan sampai hari ini berjalan begitu ya. Tapi ketika Pak KDM menyampaikan itu sebagai salah satu syarat bagi warga miskin atau keluarga miskin untuk mendapatkan bansos atau beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah begitu kemudian menjadi kontroversi. Yang perlu kita garis bawahi bahwa MOP itu adalah salah satu KB yang dilegalkan di negara ini ya. Mungkin kita perlu melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BKKBN ya. Dan saya sendiri melihat, saya dari Dapil Kota Bandung Cimahi di PPKB Kota Bandung Cimahi bersama dengan seluruh unsur secara pentahelix kolaborasinya itu juga membuka dan banyak sekali laki-laki yang menjadi yang KB-nya adalah dengan MOP ini dan mereka mendapatkan penghargaan. Jadi ini adalah program yang lama sebenarnya dan sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya. Tetapi ketika ini dimasukkan menjadi salah satu syarat untuk memberikan intervensi percepatan di dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah masyarakat miskin, keluarga miskin. Mohon izin Ustadz, saya juga sendiri melihat ya sebagai Komisi 5 mendatangi beberapa shelter-shelter kita untuk membantu masyarakat keluarga miskin. Ada seorang perempuan dengan usia di bawah 35 tahun, anaknya 11. Dengan, kita bayangkan ya 11, jadi hampir setiap tahun tuh 1. Bahkan ada yang 2 gitu, dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Fenomena ini adalah fenomena gunung es. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang perlu diedukasi. Dan juga saya melihat di Kota Bandung sendiri juga ada di rel kereta api. Itu anaknya itu 11 gitu. Kalau kita lihat ukuran negara ini melakukan pembangunan dalam rangka untuk menghadirkan sebuah kesejahteraan gitu ya, ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh pemerintah selain intervensi informasi, edukasi, kesempatan, termasuk juga hal-hal yang mungkin ada intervensi-intervensi khusus. Jadi saya melihat tetap saja bahwa Bapak Gubernur Jawa Barat ini ingin menyampaikan beberapa hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya misalnya yang saya dengar sendiri ya, sendiri untuk memberikan bantuan 150.000 listrik Bu Siti, kepada 150 keluarga misalnya. Nah, saya melihat bahwa ini kemudian sebaiknya memang karena kalau keluarga miskin dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada gitu ya, salah satunya misalnya karena anaknya udah banyak, di bawah usianya usia subur gitu ya, mungkin barangkali persyarat-persyarat itu tetap menjadi sebuah hal yang diperhatikan. Bu Siti, artinya wajar begitu maksudnya pemerintah bisa saja mengatur jumlah keturunan untuk mengendalikan populasi melalui vasektomi, terutama dalam penerimaan bansos begitu. Nah, saya melihat bahwa kita harus berpikir secara jernih ya, dalam artian gini. MOP itu tetap ada, bansos itu ada, gitu ya. Kita harus adil ya melihatnya. Terus kemudian ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk menekan kemiskinan, salah satunya. Jadi itu tidak mutlak pasti setiap yang penerima bansos harus di vasektomi, nggak begitu ya. Yang saya tangkap itu begitu. Tetap bahwa bagaimana dinas ini menerjemahkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mulai dari undang-undang, kemudian juga peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian begitu selama ini berjalan, termasuk juga kerelaan kayak bahwa hal-hal itu pasti akan menjadi poin-poin yang harus diterjemahkan. Untuk itu kami mengawasi itu. Tapi karena Pak KDM ini orang semuanya kontroversi, jadi kemudian langsung mencuat begitu, dan saya melihat ada statement padahal statementnya Pak KDM itu saya dengar sendiri. Salah satunya adalah dalam rangka niatnya itu baik gitu ya. Niatnya baik bahwa keluarga sejahtera biar
terwujud gitu ya, satu-satunya itu. Dan pasti vasektomi itu diberikan kepada orang-orang yang di usia subur gitu ya, di usia subur yang kemudian itu dengan ada beberapa syarat yang ada yang sesuai dengan yang selama ini berjalan. Ini cukup menarik ya, Pak Abdul Muiz, mungkin bisa langsung ditanggapi bagaimana penjelasan dari Bu Siti tadi bahwa ini sebenarnya bisa saja kok diterapkan begitu. Wajar lah begitu Wajar. ya, tapi mungkin yang jadi kontroversi adalah jadi syarat penerimaan bansosnya itu. Ya betul, jadi ini kan bermula dari sebuah gagasan sebenarnya, ide dan rencana. Sudah berjalan pula kata Bu Siti. Oh ya, jadi vasektomi. Penting juga bagi pemangku kebijakan, pemerintah itu setiap ketika memberikan satu rencana, satu undang-undang atau kebijakan adalah pijakannya adalah maslahah. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pemerintah harus mendasari pada maslahah. Nah, sekarang kita perlu uji masalahnya di mana vasektomi terkait dengan syarat penerimaan bansos. Karena begini, bansos itu adalah hak rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah. Negara harus hadir sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 1945. Jadi sudah kewajiban pemerintah. Sudah kewajiban pemerintah, tidak harus vasektomi menjadi syarat, kan begitu. Kalau semua orang harus mendapatkan bansos harus vasektomi dulu, maka ini menyalahi, mencederai fitrah kemanusiaan dan spirit syariat pernikahan. Karena pernikahan itu antara lain tujuannya adalah memperbanyak anak, memiliki anak atau mengatur anak sekurang-kurangnya, bukan membatasi apalagi sampai pemandulan. Oke, Bu Siti mungkin bisa ditanggapi Bu Siti bahwa vasektomi ini apakah tidak melanggar hak pribadi begitu ya, fitrahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz begitu dalam hal ini? Saya tadi juga menyampaikan bahwa dinaslah yang menerjemahkan ini dan kami yang awasin gitu ya. Diterjemahkan di sini disesuaikan dengan vasektomi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk ya dan Keluarga Berencana di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Dan penerima bansos itu kalau memang tidak perlu adanya sebuah vasektomi ya kenapa harus dilakukan, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya seperti tadi misalnya anaknya sudah banyak banget gitu. Terus kemudian kan selama ini biasanya laki-laki perempuan yang diminta gitu ya. Itu tetap ditanya gitu. Tetap ditanya tentang kerelaan. Karena sampai hari ini itu yang namanya vasektomi tetap kerelaan. Poin-poin itulah yang nanti akan kami coba awasi supaya kontroversi yang terjadi di masyarakat gitu ya, masyarakat ini tidak berlarut-larut ya dalam hal ini ya. Bahwa satu hal niat baik yang dilakukan oleh Pak KDM ketika menyampaikan sebuah program gitu ya, oke, memang betul bansos itu memang haknya gitu. Tetapi kewajiban pemerintah juga membawa keluarga miskin ini juga keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah dengan arahan gitu ya, dan tetap mengikuti kaidah-kaidah undang-undang sekaligus peraturan pemerintah yang berlaku keterkaitan dengan MOP. Dan MOP ini selama ini tetap berjalan dan banyak gitu ya, dan banyak saya tahu betul itu bagaimana dinas DPPKB ya di Kota Bandung misalnya itu melakukan itu, berkolaborasi dengan TNI biasanya ya, TNI untuk melakukan ini sebagai salah satu bakti sosial kepada masyarakat. Hanya tambahannya mungkin barangkali yang kontroversi juga mendapatkan langsung uang 500.000 dari Pak KDM, ini yang menarik memang, dan masyarakat kita itu antusias gitu dengan hal. Mohon izin. Baik. Ya, Bu Siti, yang perlu kita tahu juga, apakah masyarakat ini sudah cukup diberikan edukasi melalui mengenai vasektomi? Jangan-jangan masyarakat hanya tahunya itu hanya syarat begitu, tapi tidak tahu sebetulnya tujuan dari vasektomi. Nanti kita bahas selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, saya mau langsung ke Pak Abdul Muiz. Gimana kalau misalnya alasannya Pak vasektomi untuk laki-laki ini agar tidak membebankan perempuan, misalnya dengan KB ini kan banyak efek sampingnya, hormonnya mungkin nggak stabil dan lain sebagainya begitu. Agar tidak perempuan terus nih yang dibebani harus mengendalikan keturunan, tapi laki-laki juga berperan. Misalnya kayak gitu alasannya masih bisa diterima? Seperti yang saya sebut tadi, bahwa vasektomi pemandulan secara permanen hingga tidak berfungsi alat produksinya, itu menyalahi fitrah kemanusiaan
dan mencederai syariat pernikahan. Itu penting, garis besarnya itu. Orang menikah itu tujuannya apa? Ingin punya anak, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, dan memiliki keturunan anak yang soleh dan solehah. Adapun persoalan apa kalau KB misalnya bikin tambah gemuk, jerawatan, itu kan tidak menjadi pertimbangan yang penting, ya kan? Dan satu hal lagi, perempuan itu salah satu kelebihan menjadi seorang perempuan bisa melahirkan anak, ya kan? Dan melahirkan anak bagi seorang perempuan itu pahalanya luar biasa. Oke. Luar biasa. Kalau memang dilarang, Pak Abdul Ya. Luis, bagaimana kemudian mempromosikan atau mensosialisasikan lah artinya begitu? Vasektomi apakah diperbolehkan? Apa enggak? Lah makanya dalam Fatwa MUI tahun 2012 itu dijelaskan bahwa pemerintah sekiranya tidak mengkampanyekan secara massal terbuka terhadap vasektomi ini. Pemerintah memberikan satu panduan guidance kepada masyarakat agar vasektomi ini tidak dilakukan, disosialisasikan secara terbuka. Kemudian toh kalau misalnya ada kadaruratan, bahaya yang harus dilakukan dengan cara vasektomi, misalnya sebagai tanzir permasalahan seperti steril, itu steril kan pribadi, ya kan. Steril itu bagian dari bagian pemandulan, tapi bisa permanen, ada yang tidak. Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga saya itu juga begitu. Gitu. Kita langsung mau ke Bu Siti. Bu Siti, bahwa bahkan vasektomi, mempromosikan vasektomi juga salah satu yang cukup dilarang ya di agama. Direkomendasikan oleh Majelis Ulama jangan. Jangan terbuka ya. Jangan terbuka untuk mensosialisasikannya. Sosialisasi terkait KB di sana mungkin masih minim dan kemudian dialihkan kepada vasektomi. Bahkan ada iming-iming insentif 500.000 yang kemudian mungkin saja masyarakat juga belum tahu vasektomi itu apa di sana, Bu Siti. Ya, kalau yang saya perhatikan karena kita juga turun ke lapangan, karena ini juga merupakan programnya pengendalian penduduk yang secara kementerian pasti sudah memikirkan keterkaitan kenapa undang-undang, peraturan pemerintah keterkaitan KB ini memasukkan vasektomi menjadi salah satu bagian. Ini juga sudah berjalan sudah sangat lama. Kemudian untuk pengendalian penduduk salah satu yang kebijakan yang dilakukan oleh kementerian juga hadirnya penyuluh KB di setiap RW ya. Setiap RW. Jadi bukan desa, bukan kelurahan. Setiap RW berarti lininya lebih dekat lagi gitu. Bisa mencapai sampai 200 sampai 400 keluarga yang diedukasi. Jadi kalau menurut saya bahwa pemerintah sudah menyediakan salah satu akses campaigns informasi keterkaitan dengan KB ini di masyarakat, dan itu tidak kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan saja. Dan masyarakat yang membutuhkan saja di sini tentu saja tetap berada pada satu kerelaan gitu ya, karena sampai hari ini MOP itu ada kerelaan. Keterkaitan dengan dikampanyekan secara massal dan lain sebagainya, ya itu adalah kebijakannya Bapak Gubernur ya. Mungkin kita bisa memahami bahwa salah satu yang hari ini beliau lakukan untuk pembangunan percepatan Jawa Barat itu adalah dengan terlibatnya di media sosial yang sangat intens gitu, sehingga menjadi perhatian publik yang lebih luas lagi. Ya, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa satu, vasektomi itu adalah merupakan bagian yang memang secara undang-undang dan peraturan pemerintah sudah ada. Kedua, bahwa itu sudah dilakukan tanpa harus dengan bansos juga sudah dilakukan. Yang ketiga, untuk hari ini tugas mensejahterakan masyarakat miskin yang anaknya banyak dan di usia subur dengan kerelaan ya, yang diterjemahkan dalam tentu saja bukan peraturan ya, kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur yang dilakukan oleh dinas. Tetap kita akan coba awasi itu dengan kontroversi yang ada. Mungkin dari MUI perlu nanti juga bertemu ya dengan bagaimana menerjemahkan itu sehingga tersosialisasi, kemudian barulah dilakukan vasektomi itu menjadi salah satu syarat. Kalau itu dibutuhkan, jadi tidak semua penerima bansos harus vasektomi, nggak begitu ya. Bahasanya nggak begitu. Bansos tetap berjalan. Untuk beberapa keluarga-keluarga ini kan sudah menjadi kontroversi, Bu Siti. Baik, Ya, Bu Siti, ini kan kan sudah menjadi memang kontroversi. kontroversi beliau. Bagaimana DPRD menanggapi kritik masyarakat soal bahwa kebijakan ini dapat bersifat diskriminatif terhadap kelompok ekonomi bawah? Ya, salah satunya adalah kalau buat kami, pertama adalah melakukan, kita kan controlling program itu.
kita akan panggil dinas yang ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga ternyata ketika dinas itu dalam penerjemahannya membutuhkan informasi-informasi sehingga menguatkan kebijakan itu, kami pun juga akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya mungkin ada MUI gitu ya, MUI Jawa Barat, misalnya kita ajak duduk bareng ya gitu. Ini loh Pak Gubernur itu pengen masukin ini, terus gimana ini baik, supaya penerjemahan ke masyarakat ke lini bawah tidak terjadi sebuah kegaduhan dalam tanda petik ya, karena nanti yang akan mensosialisasikan secara masif, terstruktur, masif ya, itu adalah kader-kader KB yang ditaruh oleh dinas terkait di setiap RW. Mereka lah yang akan menyampaikan, dan sekali lagi orang yang MOP itu biasanya mereka tidak hanya tidak datang sendiri, tapi gitu ya. Satu kan tadi penerima bansos. Yang kedua biasanya adalah ditemenin oleh kader KB-nya yang di tingkat RW itu. Setahu saya adalah itu. Jadi tidak cukup-cukup saya ya gitu penerima bansos, kemudian masih tidak. Jadi tetap mekanisme-mekanisme yang selama ini berjalan itu tetap dilakukan. Hanya tambahan-tambahannya ini alhamdulillah ini MUI memberikan masukan. Ini memberikan masukan, ayo duduk bareng, kita rumuskan bareng gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pilkada kepala daerah terpilih itu punya kalau saya sih nyebutnya politik will ya, dalam setiap kebijakannya tetap harus direspon oleh kita semuanya. Dan selama tujuannya itu adalah baik, mekanismenya yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Kita ngawasi itu. Bu Siti, sebenarnya kan memang tujuannya tetap ya, tujuannya baik. Kemudian Pak Abdul, jika kemudian didudukan secara bareng, apakah masih ada kemungkinan vasektomi ini tetap dilakukan? Atau mungkin MUI sudah diajak duduk bareng nggak dengan pemerintah membahas soal vasektomi? Selama ini belum. Jadi selama ini kalau ketentuan fatwanya sudah, kajian fatwanya sudah beberapa kali. 1979, 1 tahun sebelum kelahiran saya. Kemudian 2009 ya, ketahuan itu nih, dibahas tentang hukum vasektomi. Terakhir tahun 2012, sama hukumnya tidak boleh. Sementara belum baik dari Kementerian Sosial misalnya, Kementerian Agama itu belum secara resmi datang berdiskusi kepada atau minta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kebolehan vasektomi. Yang ada adalah keharaman hukum vasektomi boleh dengan beberapa ketentuan-ketentuan, 5 ketentuan itu. Oke, rekomendasi nih dari MUI mungkin ya, agar ini kan di Jawa Barat ya jadi kontroversi. Mungkin kita tidak tahu apakah kebijakan ini dilakukan juga di daerah-daerah lain, tapi dari MUI sendiri sudah lama mungkin mengatakan fatwanya haram begitu terhadap vasektomi, tapi ke depan mungkin seperti apa rekomendasi dari MUI? Pertama yang perlu ditegaskan kembali bahwa sebenarnya yang boleh itu adalah tanzimun nasal. Mengatur keturunan. Jadi tahun ini punya anak 1, berikutnya yang kedua tahun sekian, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah tahdidun nasl wa taqim. Ya, jadi membatasi keturunan atau pemandulan secara permanen. Nah, terkait dengan hukum vasektomi, sebagaimana rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, pemerintah hendaknya jangan mensosialisasikan atau mengkampanyekan secara massal terkait vasektomi ini. KB itu diperbolehkan dalam cara-cara yang legal secara syariat Islam. KB itu boleh cuma dengan cara-cara yang legal, dengan tujuan-tujuan yang baik. Oke, Pak Abdul, lalu apa solusinya dari, kalau solusi Islamnya ini terhadap kemiskinan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip syariah seperti menjaga keturunan, apa solusi yang bisa dilakukan? Islam itu mengatur bagaimana kemandirian itu dibangun sejak dini. Kemandirian sejak dini itu maksudnya adalah bagaimana Islam itu memberikan satu dorongan agar orang itu bisa bekerja keras. Ada satu hadis riwayat Imam Tabrani itu yang menjelaskan, barang siapa punya hamma, kemauan yang kuat fi talabil ma'isyah, dalam mencari rezeki, fahuwa fi sabilillah, maka pahalanya sama dengan berperang di medan Allah. Lah itu bagaimana sekiranya kemandirian itu diciptakan sejak dini.
gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana MUI sendiri bisa hadir untuk meredakan kontroversi yang salah satunya terjadi di wilayah Jawa Barat begitu ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Siti Muntama selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD wilayah ataupun Provinsi Jawa Barat untuk waktunya. Dan tentunya juga sebenarnya kan ini kan tujuannya baik, KB. Tapi jangan sampai ada pemaksaan ya. Edukasi, pemaksaan. sosialisasi itu juga perlu dilakukan. Ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya kita akan lihat ini ya, ada ratusan warga terdampak pergerakan tanah disertai tanah longsor yang terjadi di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Perkembangan 39 siswa yang mengikuti pendidikan karakter di Markas Resimen 1 Sitra Yuda, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kemajuan. Para siswa ini sudah mengalami perubahan sikap dan kedisiplinan yang baik. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto meninjau pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa bermasalah di Markas Resimen 1 Sitra Yuda Purwakarta, Jawa Barat. Dengan didampingi Komandan Resimen 1 Armet, Kolonel Roni Junaidi dan Bupati Purwakarta OM Zin, Brigjen Vivin meninjau barak tempat tidur para siswa dan fasilitas lainnya serta memastikan semua kebutuhan para siswa tercukupi. Brigjen Vivin berharap program pembinaan siswa bermasalah yang dilakukan di Purwakarta harus diikuti seluruh siswa di tanah air karena gagasan ini tentunya akan membentuk karakter anak bangsa. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat sekaligus penggagas program ini, Deddy Mulyadi, melakukan kunjungan ke Resimen Armet 1 Sitra Yuda, Batalion Armet. Kang Deddy juga memastikan gizi makanan puluhan siswa tercukupi pada saat meninjau persediaan makanan. Dari hasil pendidikan karakter ini, setiap orang tua dan sekolah akan mendapatkan catatan tentang karakter setiap siswa, sehingga orang tua dan sekolah tidak salah dalam memperlakukan anak-anak tersebut di lingkungan keluarga maupun sekolah. Nah, ini mulai ada perkembangan nih karena masih dipantau sama Bapak-Bapak TNI. Ya. Kita harapkan sampai di rumah juga ya, keluar dari barak, kedisiplinannya memang sudah tinggi begitu sampai di rumah, tidak hanya dalam barak. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pendidikan karakter, bela negara, dan kedisiplinan yang dijalani para siswa di barak militer ini bukanlah sebuah sanksi atau hukuman, namun lebih kepada metode pembinaan. Nah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, ini juga memastikan bahwa kegiatan pendidikan karakter tersebut tidak melanggar hak-hak para siswa. Ini juga kita sampaikan bahwa tenaga pengajar, pendidik atau pelatih pada kegiatan atau program ini itu tidak semuanya dari TNI Angkatan Darat. Ada juga dari pihak kepolisian, ada juga dari Dinas Pendidikan, ada juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PPPA, LPA, ya, dan kegiatannya itu meliputi bela negara, wawasan kebangsaan, lalu ada juga kegiatan kedisiplinan, terus melatih kemandirian, pendidikan karakter ya, memperkuat karakter generasi muda yang baik, berkaitan dengan Pancasila, lalu penyuluhan terutama salah satunya bahaya narkoba, lalu ada juga berkaitan dengan kegiatan kelompok ya, kerjasama tim, nanti ada outbound, ada ice breaking gitu. Dan untuk pelajaran sekolah itu tetap diberikan. Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan beberapa kesempatan yang lalu bahwa nanti guru-guru itu akan datang ke tempat kegiatan ini dan memberikan materi pelajaran. Proses belajar mengajar seperti yang dilaksanakan di sekolah juga dilaksanakan di tempat pelatihan ini. Itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada, diatur jadwalnya. Termasuk juga dari Dinas Pendidikan itu akan mendatangkan guru BK. Ya, akan mendatangkan guru BP, sehingga proses pembimbingan oleh guru BK, guru BP untuk adik-adik ini di sekolahnya juga dilaksanakan di dalam program ini.
Kita akan lihat berita selanjutnya pemirsa. Ini ratusan warga terdampak pergerakan tanah disertai tanah longsor yang terjadi di Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ini mulai mengungsi ke kantor desa. Sementara itu sebanyak 13 rumah terancam tergerus longsor. Ya, inilah kondisinya pemirsa, longsor akibat pergerakan tanah. Dari tebing ini terlihat longsor seluas 500 meter persegi memutus akses jalan kabupaten dan mengancam 13 rumah yang berada dekat titik longsor. Nah, ini saat ini sebanyak 100 warga dari 20 kakak terpaksa mengungsi ke kantor desa Cisalak yang dijadikan posko pengungsian lantaran rumahnya berada di radius bahaya longsor susulan. Pemkab Sumedang telah menetapkan status tanggap darurat bencana 7 hari ke depan dan mengevakuasi warga yang rumahnya terancam longsor susulan. Bantuan berupa makanan, tempat tidur, serta logistik lainnya langsung disalurkan posko bencana, dan Pemkab Sumedang tengah menunggu hasil kajian dari Badan Geologi untuk penanganan pergerakan tanah secara menyeluruh. Ya, bagaimana situasi terkini pada pagi hari ini? Sudah ada rekan kami Lutfi Setia Rafsanjani dari Sumedang yang akan mengabarkan informasi terbaru untuk Anda. Selamat pagi Lutfi, apakah sudah ada hasil kajian dari Badan Geologi dan bagaimana situasi pagi ini di lokasi Anda? Ya, pagi studio dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan langsung dari Dusun Sukaasih, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana pagi ini pantauan saya di lokasi longsor yang memutus akses jalan kabupaten penghubung wilayah Cisalak dan Marasa masih terjadi pergerakan, tepatnya di area mahkota longsoran tersebut. Longsoran tersebut ini berada di area tebing di kawasan permukiman seluas 500 meter persegi dengan lebar hingga 50 meter. Pantauan saya di lokasi saat ini terlihat, dapat pemirsa lihat di belakang saya bahwa longsoran masih bergerak di area mahkota longsor, di mana di kawasan yang terdampak longsor tersebut adalah area perkebunan. Namun demikian bahwa area permukiman di lokasi ini berada sangat dekat dari titik longsoran, di mana rumah terakhir milik Bapak Ali berada 3 meter dari titik longsoran tersebut. Sementara itu dapat saya informasikan pula bahwa tim BPBD telah memverifikasi valid data yang sebelumnya mencapai ratusan orang. Hasil verifikasi dan validasi data yang terupdate adalah 13 rumah dan 20 kakak dan 51 jiwa. Sementara itu Pemkab Sumedang juga telah menetapkan status tanggap darurat dimulai pada hari kemarin. Selama 7 hari Pemkab Sumedang memfokuskan pada penyelamatan jiwa dari 13 rumah yang terdampak. Sementara sambil menunggu hasil kajian dari Badan Geologi, Pemkab Sumedang mengevakuasikan sebanyak 51 warga tersebut ke posko pengungsian, di mana yang dipusatkan di kantor desa Cisalak. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Sumedang. Baik, terima kasih Lutfi atas laporan Anda. Tentunya kita berharap tanah longsor ini juga tidak terus berkelanjutan ya, agar tidak lagi ada warga yang terkena bahaya longsor di sana. Selamat pagi Lutfi, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana ini jembatan penyeberangan orang atau JPO seharusnya bisa membantu masyarakat untuk menghindari ancaman tertabrak kendaraan saat menyeberang. Tapi ternyata banyak JPO yang salah satunya ini di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, kabel internet yang mengular sepanjang tangga, bahkan besi-besinya sudah banyak yang hilang. Begitu Putri, kita akan saksikan bersama-sama di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Keluarga DW, wanita asal Batu Retni, Wonogiri, yang dikubur dan dicor oleh kekasihnya, menuntut agar pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Keluarga korban menilai pelaku sudah dengan sadis dan tega menghabisi nyawa korban. Pihak keluarga korban juga mengutarakan kasus ini juga terkait kasus utang piutang antara korban dan pelaku.
tidak ada yang pamitan, tidak ada yang dipamiti atau apa. Karena paginya masih sempat ngantar sekolah putranya yang masih SMP kelas 1. Berapa anak? 2 anak semuanya. 2 anak. Saat ini pelaku J masih menjalani penyidikan dan polisi berhasil mengungkap fakta baru, yakni korban tak hanya dicekik saat dibunuh. Memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Nah, kemudian kita periksa pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Tersangka mengakui bahwa setelah dicekik korban jatuh, itu kemudian korban dipukuli. Seperti diketahui, DW hilang sejak 2,5 bulan yang lalu. Dan pada 1 Mei 2025 polisi berhasil mengungkap DW telah dibunuh oleh C, warga Ngadirojo, dan dikubur serta dicor di halaman belakang rumah orang tua pelaku. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, tawuran warga kembali terjadi di Jakarta, di mana pada malam tadi ini 2 kelompok warga terlibat saling serang menggunakan batu, senjata tajam hingga botol di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Tawuran 2 kelompok warga antara warga Manggarai, Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam meresahkan warga sekitar maupun pengguna jalan. Kedua kelompok warga mempersenjatai diri dengan batu, senjata tajam maupun botol. Peristiwa ini berlangsung selama setengah jam. Warga berharap petugas kepolisian dapat melakukan penjagaan di sekitar lokasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kalau kita lihat tadi Putri dan pemirsa tidak hanya menggunakan senjata tajam, botol dan batu, ada yang menggunakan kembang api. Begitu ya, untuk ditembakkan ke arah lawan. Nah, ini pecahan-pecahan dari botol akhirnya mengganggu pengendara ya, warga sekitar, dan membahayakan juga. Pemirsa, tega bayi laki-laki ini berusia 1 hari dibuang oleh orang tuanya dan ditaruh di depan rumah kontrakan warga di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 1 hari dan masih menempel tali pusarnya ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, bayi dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung. Selanjutnya sang bayi dibawa ke Panti Balita Cipayung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO ini seharusnya bisa membantu masyarakat untuk menghindari ancaman tertabrak kendaraan saat menyeberang jalan. Tapi ternyata di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, justru di JPO ini banyak kabel internet yang mengular, bahkan ada besi-besi yang hilang, begitu ya Putri ya. Artinya bukan ancaman tertabrak kendaraan, tapi ancamannya kesetrum. Betul, masyarakat pengguna jembatan penyeberangan orang di Jatinegara merasakan kekhawatiran. Pasalnya ini terdapat kabel internet yang semraut sepanjang JPO. Harusnya aman lewat JPO, tapi justru malah membahayakan penggunanya. Menurut pedagang di sekitaran JPO, kabel semraut ini ada semenjak renovasi trotoar pada Desember 2024 yang lalu. Kabel internet yang seharusnya ditanam di bawah tanah harus dikeluarkan dan ditambatkan ke sepanjang jembatan penyeberangan orang. Seorang pedagang di sana bahkan menyebutkan bahwa pernah ada warga yang menjadi korban terlilit kabel internet karena lari menghindari hujan saat malam hari pencahayaan sudah gelap. Ditambah lagi kebakaran yang terjadi diduga karena korsleting dari kabel internet. Nah, kita lihat ya bagaimana kondisinya langsung lebih dekat lagi
ke JPO tersebut. Sudah ada rekan kami Syahda Yustisa di Cawang, Jakarta. Syahda, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Semraut sekalikah? Bagaimana? Apakah masih banyak juga warga yang menggunakan JPO tersebut? Baik, selamat pagi Putri Windasari dan juga Philip. Saat ini saya sedang berada di jembatan penyeberangan orang, yakni Cawang Kompor, tepatnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Memang untuk kondisi terkini pantauan kami bisa kami jelaskan bahwa kondisi jembatan hingga kini terpantau seperti sudah terlihat kumuh, kemudian juga tidak terawat, dan juga kalau hal pertama yang kami soroti yakni pantauan kami terhadap anak tangga yang berada di jembatan ini sendiri. Memang kalau bisa dilihat ini pemirsa di rumah, bahwasannya di anak tangga sendiri bisa terlihat ada beberapa keretakan, kemudian juga permukaan dari anak tangga ini juga terlihat tidak rata, lapuk di beberapa bagian, dan juga memang nampaknya ini cukup aneh karena setiap satu anak tangga ke anak tangga yang lain ini jaraknya cukup pendek, sehingga memang untuk saya sendiri merasa aneh ketika berada atau naik ke jembatan atau JPO Cawang Kompor ini. Selain itu juga memang untuk hal kedua yang kami soroti di jembatan Cawang Kompor ini terlihat bahwa cat yang berada di pinggiran jembatan ini sudah terlihat berkarat dan juga menguning. Sudah terlihat pudar, di mana memang kalau kami lihat di sini ini mungkin akibat pemuaian antara pertemuan debu, kemudian juga terpapar polusi dan juga hujan, adapun juga terik matahari, sehingga juga memang cat di sini sudah terlihat tampak berkarat. Karena memang kalau kita melihat dari biasanya jembatan penyeberangan orang ini biasanya ada sejumlah penutup di bagian atas. Namun kalau untuk JPO di Cawang ini sendiri kami tidak melihat adanya penutup di bagian atas, sehingga memang paparan terik matahari untuk di jembatan Cawang Kompor ini sendiri ini terasa sekali. Dan selain itu Putri Windasari, Philip dan juga pemirsa bisa dilihat bahwasanya besi-besi yang memang ada di railing jembatan ini sudah mulai. Nah, ini bisa kami saksikan bahwa sudah hilang ya antara besi-besinya. Jadi ini cukup membahayakan. Apalagi pemirsa, kalau misalnya para pengguna jembatan ini acap kali membawa anak-anak mereka, ini mengkhawatirkan sekali, takutnya bermain satu sama lain, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pengguna JPO. Dan satu lagi yang kami soroti di jembatan penyeberangan orang ini adalah kabel-kabel yang memang bisa dilihat ini menjulur sekitar 10 meter panjangnya pemirsa. Dan kalau kami lihat sendiri bahwasanya kabel-kabel yang melilit ini terlihat seperti menggantung begitu saja, dan juga ada beberapa kabel yang tadi sempat kami simak ini terbuka, dan tentunya ini membahayakan bagi pengguna JPO itu sendiri. Dan jujur saja kalau saya sebagai masyarakat umum melintas di sini, khususnya apabila kalau ini terjadi musim hujan, saya tidak ingin mengambil resiko untuk melintas di JPO Cawang Kompor ini sendiri, karena menurut saya kondisinya ini sangat memprihatinkan dan juga sangat tidak terawat serta tidak terurus. Dan kalau tadi Putri sempat bertanya, kiranya banyak tidak masyarakat yang memang berlalu lalang di sini? Kalau kami memantau, memang untuk mendeskripsikan jembatan ini memang digunakan untuk menyeberang, apalagi arus lalu lintas di bagian bawah, khususnya pergerakan dari arah Celilitan, kemudian juga ke Kampung Melayu, arah Jalan Oto Iskandar Dinata, ini terjadi kepadatan tentunya. Jadi memang acap kali ini dipakai menyeberang, tetapi sedikit sekali masyarakat yang memang menyeberang di sini. Ada mungkin kiranya 1-2 orang yang lewat sesekali, tetapi namun nampaknya terasa jarang sekali masyarakat yang melintas di sini. Dan satu hal juga yang kami soroti dari jembatan Cawang Kompor itu sendiri, ini tidak memiliki tidak memiliki kebutuhan untuk para penyandang disabilitas. Dan kalau bisa dilihat tadi dari kami, saya dan juru kamera Yohanes Billy naik dari anak tangga. Biasanya kalau jembatan yang sesuai dengan standar ini memiliki akses berupa ramp atau jalan miring yang memang biasa digunakan oleh para penyandang disabilitas, pengguna kursi roda untuk bisa melintas di jembatan
jembatan ini. Dan tapi kami tidak melihat hal tersebut. Selain itu juga biasanya kalau jembatan penyeberangan ini biasanya memiliki tanda pemandu taktil bagi para tunanetra. Tapi kami juga di sini tidak melihat adanya tanda pemandu taktil tersebut, sehingga memang kami merasa bahwa untuk desain dan juga jembatan ini sendiri terbilang cukup kuno dan ada aspek-aspek yang memang harus diupdate kembali untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan juga penggunanya. Dan selain itu juga, Philip, Putri dan juga pemirsa, seharusnya ini juga menjadi pesan bagi pemerintah setempat juga untuk memperhatikan, karena harusnya jembatan penyeberangan orang yang memang harusnya menjadi sarana yang aman bagi warga untuk menyeberang, ini justru menimbulkan potensi bahaya karena minimnya perawatan dan juga kerusakan struktural yang cukup mencolok di sini. Sementara demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Syahda Yostisa dari JPO di Cawang ya, yang kita juga melihat bagaimana cukup miris begitu kan jembatannya. Tidak ada atap, kemudian juga tidak ada lampu penerangan, bahaya sekali buat warga. Catatan penting agar pemerintah juga memperbaiki. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya, diantaranya dari sekelompok geng motor yang menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Bahkan seorang wanita nyaris terkena sabetan senjata tajam dari salah satu pelaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Ada gituannya ya, agak bikin semangat gitu, yang viral-viral. Kita akan hadirkan berita viral untuk Anda pemirsa, bagaimana sekelompok geng motor menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Bahkan seorang wanita nyaris terkena sabutan senjata tajam dari salah satu pelaku. Ya, aksi penyerangan kelompok geng motor ini terekam kamera CCTV, pemirsa. Warga yang tengah nongkrong di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, tiba-tiba diserang dengan senjata tajam oleh sekelompok pemuda bersepeda motor. Para pelaku merusak sepeda motor warga yang terparkir dan nyaris mengayunkan senjata tajam kepada seorang wanita yang mencoba mencegah aksi perusakan kendaraan. Mendengar suara teriakan, sejumlah warga pun mengejar para pelaku. Tidak diketahui motif penyerangan kelompok geng motor tersebut. Ya pemirsa, kita ke informasi viral lainnya. Ini ada sebuah mobil listrik yang melarikan diri usai menabrak mobil yang ada di depannya di Jalan Tol Sediatmo, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Dan berikut inilah video kecelakaan yang melibatkan antara dua mobil di Jalan Tol Sediatmo, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Insiden kecelakaan ini sempat terekam kamera dashcam pengendara lain dan terlihat sebuah mobil listrik ini tengah melarikan diri usai menabrak dengan kondisi kap penutup mesinnya yang terbuka. Melihat insiden tersebut, sejumlah pengendara turut memberhentikan kendaraannya untuk membantu korban. Diketahui juga ada korban bayi yang masih berusia 2 bulan dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Yang jadi pertanyaan saya, Philip, mobil listrik tersebut kan kapnya terbuka ya? Dia masih bisa menyetir, tapi kan pandangannya terhalang begitu. Mungkin juga karena panik dan kondisi jalanan malam ya, jadi mungkin di depannya tidak terlalu banyak kendaraan lain begitu. Tapi cukup tinggi, dan itu pastinya membahayakan juga karena pasti tidak bisa melihat jalanan. Oh iya, sangat membahayakan. Tapi sudah viral ya plat nomor kendaraannya, semoga bisa tertangkap begitu ya pelakunya dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita ke berita viral lainnya pemirsa, karena takut terkena razia sepeda motor yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bangkalan, Jawa Timur. Ini sejumlah warga menghindari razia dengan melintasi sawah hingga menyimpan motornya di dalam hutan. Agak ribet ya. Ada kang parkirnya juga nggak ya kira-kira? Apapun itu meski ribet dilakukan warga ya untuk menghindari razia. Inilah penampakan sepeda motor warga pemirsa yang disimpan di dalam hutan karena takut terkena razia polisi.
Nah, pemilik kendaraan menghindari razia karena tidak memiliki surat-surat izin resmi. Dan Polres Bangkalan mengamankan 100 kendaraan bermotor. Banyak diantaranya plat nomor yang terpasang ternyata palsu alias bodong. Semoga motor yang tadi diparkir di hutan masih tetap menjadi kuda besi ketika diambil. Yang saya takut diparkir kuda besi, begitu mau diambil jadi kuda beneran. Karena ada di hutan gitu ya. Baik, kita ke informasi viral lainnya pemirsa. Dari wilayah Cisarap ya, warga desa Cisarap Kabupaten Lebak Banten ini terpaksa menandu jenazah salah seorang warga sejauh 2 km ke rumah duka. Nah, kondisi ini terjadi karena mobil ambulans ini tidak bisa melintas akibat akses jalan yang rusak parah. Dan pemirsa, seperti inilah warga Kampung Pasir Gebang yang menandu jenazah bernama Satariah. Dengan alat seadanya, ini warga berjalan secara bergantian di waktu dini hari. Seorang warga mengatakan almarhumah Satariah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Masih ada berita viral lainnya pemirsa, polisi dan warga menggagalkan upaya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita di kota Cimahi, Jawa Barat. Aksi ini berawal dari warga yang melihat wanita akan melompat dari JPO dan melaporkannya ke Polsek Cimahi. Sebagian warga pun mencoba menyelamatkan meski mendapat perlawanan dari wanita tersebut. Setelah dievakuasi, warga membawanya ke RSUD Cibabat untuk dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan pemeriksaan, wanita berusia 23 tahun itu ternyata pasien di RSUD Cibabat yang kabur saat sedang dirawat. Diduga penyebab aksi nekat pelaku karena cekcok dengan teman prianya. Ya pemirsa, informasi viral tadi sekaligus menutup jumpa kita. Tapi saya sudah siapkan pantun untuk Anda. Wah, cakep. Oke lah, lanjut. Oke, ngopi dulu biar nggak spanning. Cakep. Sambil ngaca dan makan kuaci. Cakep. Makasih ya udah nonton sampai ending. Cakep. Besok kita jumpa lagi pukul 6.30 pagi. Ay, ngeri kali. Saya Philip Pusionaso. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.